Selamat pagi anak-anak kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan sengsara dan wafat Yesus sebagai penolakan manusia. Ini sambungan dari pelajaran kita yang pertama tentang konsekuensi pewartaan kerajaan Allah. Baik, kita lihat dua peristiwa penting sebelum sengsara dan wafat Yesus. Peristiwa pertama, Yesus menyuruh para muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bersama yang kita kenal juga dengan perjamuan malam terakhir. Lalu peristiwa kedua, Yesus ditemani para muridnya pergi ke Taman Zaitun untuk berdoa. Tapi kita tahu bersama di Taman Zaitun murid-murid Yesus tertidur ya, yang seperti itu melakukan hal-hal yang sederhana juga tidak setia. Tapi Yesus melihat itu, dia tetap melakukan tugasnya menyampaikan derita yang akan diterimanya kepada Allah Bapa. Kita ingat di Taman Zaitun, Yesus berdoa dengan peluhnya menjadi darah. Dua hal yang perlu diteladani dari sikap Yesus ini. Yang pertama, Yesus melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tugas itu berasal dari Allah Bapa. Yang kedua, Yesus berani menderita dalam menunaikan tugas-tugasnya. Ya, kita juga harus meneladani sikap Yesus ini. Kita harus berani menderita, berani melakukan hal yang baik sekalipun akan mendapat cercaan atau hinaan. Jadi sebagai siswa-siswi SMP kelas 8, kita harus berani menyatakan yang benar. Kadang menyampaikan yang benar juga kita memperoleh cercaan. Tapi Yesus tidak peduli itu. Karena ini tugas dari Allah, walaupun harus menghadapi derita, dia selalu melaksanakannya dengan berani. Jadi sebagai orang Kristiani kita harus pantas meniru, meneladani teladan Yesus ini. Sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan. Kita lihat yang pertama, Yesus tetap sabar dalam menghadapi penderitaannya. Yesus berdoa bagi orang-orang yang menganiaya dia. Apa isi doanya? Ya Tuhan, maafkan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus taat melaksanakan kehendak Bapa. Oke, Yesus juga menghibur wanita-wanita yang mengikutinya. Seorang yang sudah menderita masih sempat menghibur orang-orang yang mengikutinya dalam menjalani hukuman salib. Apakah kita berani seperti itu? Ketika kita menderita, kita juga masih bisa menghibur orang-orang di sekitar kita. Memang Yesus ini adalah luar biasa. Sungguh dia anak Allah. Mari kita juga meneladani sikap Yesus ini. Ketika kita menghadapi penderitaan, kita juga harus tetap semangat, tetap mengandalkan kekuatan dari Allah, menyampaikan beban kepada Allah, jangan menyerah. Kira-kira apakah kita sanggup untuk melaksanakan ini? Semoga kita orang Kristiani sanggup meneladani karakter Yesus ini. Kita orang yang tahan banting, orang yang sungguh-sungguh kuat dalam menghadapi penderitaan hidup. Ingat, manusia itu selalu mengalami penderitaan. Walaupun jenis penderitaan dari setiap orang itu berbeda-beda. Baik, anak-anak kami sekalian, semoga lewat pelajaran hari ini kita semakin terpanggil untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Semoga kita juga berani mengatakan yang benar, berani melakukan yang benar, sekalipun kita akan mengalami ejekan, hinaan, derita dari orang lain.
Mari kita meneladani sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan. Yesus tidak takut menjalani penderitaan karena yang dia lakukan adalah hal yang benar. Kita harus menjadi orang-orang yang berani mewartakan yang benar sekalipun diejek, dihina oleh orang lain. Demikian pelajaran hari ini. Saya sampaikan terima kasih banyak. Tetap semangat.